Sadet berencana memperkenalkan Hira kepada teman-teman sosialitanya. Namun rencana itu menimbulkan kedengkian dari orang-orang yang membenci Hira. Hira dianggap tidak pantas mendapat kehidupan mewah ini karena masa lalunya sebagai seorang budak. Penghinaan yang dilontarkan oleh Eda sangat melukai hati bibinya. Dia menjadi ragu dengan kebahagiaan Hira, apalagi Afife tidak membela menantunya saat sedang dihina secara terang-terangan. Sementara itu, Orhun yang baru saja mengetahui kebusukan Sadet mencegah istrinya pergi dengan bibinya. Dia sengaja mengundang wartawan majalah ke rumahnya supaya rencana hangout mereka batal. Namun keesokan harinya Sadet datang lagi ke rumah Demirhanle untuk menjemput keponakannya. Alhasil Orhun terpaksa buka suara dengan cara menyinggungnya soal kasus kematian orang tua Hira. Di sisi lain, percakapan mereka didengar oleh Eda. Eda pun langsung memberitahu ibunya sehingga dia semakin terobsesi mencari video untuk menjebloskan Hira ke penjara bersama bibinya. Kemudian Orhun membawa Sadet ke kantor untuk mengeluarkan bukti yang menunjukkan Sadet terlibat ke dalam kasus kematian adiknya. Oleh sebab itu, Orhun meminta Sadet menjauhi Hira karena dia menjadi penyebab kematian orang tuanya. Setelah memperingatkan Sadet, Orhun mendapat sebuah amplop berisi surat dan foto anak kecil. Orhun pun sangat terkejut sedangkan Hira mengira anak kecil itu adalah anak kandung Orhun. Hira berpikir seperti itu karena dia mengingat ucapan Eda dan mertuanya beberapa hari lalu tentang mantan pacar Orhun. Namun prediksi Hira salah karena anak itu merupakan anak kandung Nihan. Orhun meragukan kebenaran ini karena seingatnya Nihan kehilangan bayinya setelah melahirkan. Walaupun pada saat itu Orhun sedang dinas di luar negeri, tetapi dia mendapat informasi tentang kematian bayi saudaranya. Namanya Ali. Seorang perawat membawa Ali dan meminta ibunya untuk merawatnya, lalu dia pergi dari rumah. Seiring berjalannya waktu, Ibu Fatma semakin rentan. Dia merasa sudah tak sanggup lagi mengurus Ali di usianya sehingga dia memutuskan untuk menghubungi keluarga Demirhanle. Kemudian Orhun dan Hira membawa Ibu Fatma ke rumah sakit sekaligus melakukan tes DNA untuk memastikan kebenaran. Di sela-sela menunggu hasil tes DNA, Ibu Fatma menghembuskan nafas terakhirnya sehingga Ali sangat berduka atas kehilangan nenek yang telah merawatnya sejak bayi. Kemudian Orhun memeluknya dengan erat karena hasil tes DNA itu menyatakan kalau Ali adalah keponakannya. Oleh sebab itu, Ali dibawa ke rumah Demirhanle di mana orang-orang mengira kalau Ali adalah anak kandung Orhun. Orhun pun menunjukkan hasil tes DNA itu sehingga Afife sangat syok dengan kenyataan ini. Afife merupakan pelaku yang telah memisahkan anak dari ibunya. Kali ini Afife sangat ketakutan karena Orhun tidak akan pernah memaafkannya jika Orhun mengetahui kebenaran ini. Sementara itu, Hira melihat bekas luka cambuk di punggung Ali saat sedang memandikannya. Semua luka itu Ali dapati selama bekerja menjadi pengemis di jalanan. Hira pun menjadi sedih mengingat penderitaan Ali sama seperti yang pernah dia alami selama dia menjadi budak. Begitupun dengan Orhun. Dia sangat sedih melihat keponakannya hidup menderita sehingga Orhun mulai bergerak menyelidiki kasus tersebut. Ali belum bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dia cenderung diam dan tertutup bahkan tak pernah berbicara sedikit pun selama di rumah Demirhanle. Kemudian Orhun dan Hira berusaha menghibur Ali dengan menunjukkan foto ibunya dan menyajikan makanan-makanan enak untuk Ali. Keesokan harinya, Afife mengundang seorang wanita untuk mendidik cucunya agar disiplin dan terbiasa dengan aturan-aturan di rumahnya. Namun Ali merasa tertekan sehingga dia kabur dari rumah.
Alhasil semua orang sangat panik sehingga mereka mencarinya ke seluruh penjuru rumah. Ternyata Ali bersembunyi di kamar Orhun dan Hira untuk menghindari gurunya. Dia merasa sangat tertekan sehingga Orhun memecatnya. Setelah kejadian ini, Orhun mengundang psikolog untuk membantu menyembuhkan mental keponakannya. Ali mengalami trauma besar karena kehilangan nenek yang merawatnya sejak bayi. Oleh karena itu, psikolog menyarankan Orhun dan Hira untuk memberikan dukungan serta menghabiskan waktu bersama Ali supaya membantu proses penyembuhannya. Eda menyelinap kantor Orhun untuk mencari laptop Nihan. Dia berhasil membuka kata sandi laptopnya dan berhasil menemukan video Hira. Namun Eda tak sempat menghapus video itu karena mendengar suara dari luar. Adapun suara itu ternyata berasal dari Gulnur yang terjatuh di depan pintu kantor. Kemudian Eda mengadu kepada ibunya dan dia sangat kesal karena Orhun tak menghukum Hira setelah mengetahui pembunuh kembarannya. Seperti biasa saat Eda bertemu dengan Hira, dia menjatuhkan mental Hira dengan cara mengungkit kematian Nihan dan menuduhnya sebagai penyebab Ali menjadi yatim piatu. Hira pun menangis karena ucapan Eda dan menyalahkan dirinya lagi. Kemudian Ali mengusap air matanya dan untuk pertama kalinya Ali berbicara kepada Hira. Seketika Hira melupakan kesedihannya dan segera memberitahu Orhun soal kabar baik ini. Namun Orhun mengetahui istrinya sedang tidak baik-baik saja karena melihat Hira menangis di bawah tangga. Akhirnya Hira menceritakan apa yang membuatnya menangis sehingga Orhun merasa bersalah karena menutupi kebenaran yang membuat Hira terus-menerus menyalahkan dirinya. Eda dan Perihan berhasil menyalin video Hira tanpa gangguan. Namun mereka diperlihatkan sebuah fakta kalau Hira tak terlibat ke dalam kematian Nihan. Walaupun Hira tidak bersalah, Eda dan Perihan berencana menghapus sebagian video itu supaya Hira tetap menjadi pelakunya. Kemudian mereka pergi menemui hacker untuk menggunakan jasanya. Namun hacker itu meminta bayaran tinggi sebab pekerjaannya sangat beresiko karena menghilangkan bukti kejahatan. Sementara itu, Eda dan ibunya tidak menyanggupi harga yang ditawarkan oleh hacker karena sekarang mereka tidak memiliki apapun lagi. Orhun dan Hira menuruti saran psikolog untuk mempercepat pemulihan Ali dengan cara membawanya ke taman bermain. Di sana, mereka bersenang-senang dan memakan makanan favorit mereka. Setelah itu, Orhun juga membawa Ali ke bengkel Yakub sekaligus ingin memperkenalkan keponakannya pada Yakub. Di sana, Ali bermain dengan kucing dan memperkenalkan dirinya sebagai Aliko, yakni nama aslinya. Oleh sebab itu, Orhun menyarankan semua orang untuk memanggilnya dengan nama aslinya. Sementara itu, Nursah yang baru saja pulang dari Paris sangat senang dengan kehadiran Aliko di rumah. Dia berusaha mengambil hati keponakannya supaya mereka cepat akrab dan saling mengenal satu sama lain. Namun Afife membenci situasi ini. Dia meminta Orhun untuk bersikap dingin dan tegas seperti dulu dengan mengikuti semua aturan di rumah ini. Sementara itu Orhun muak dengan cara ibunya yang selalu mengekang anak-anaknya. Kemudian Orhun pergi ke gudang untuk mengambil sepeda pemberian ayahnya karena dia tidak ingin masa kecil Aliko seperti dirinya yang selalu dituntut dewasa oleh ibunya.